Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang muncul pada saat sekarang ini, yaitu bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada para pemeluk agama Nasrani atau Kristen. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menelaah fatwa-fatwa para ulama di dalam referensi ataupun literatur Islam, kita akan menemukan dua pendapat tentang hukum mengucapkan selamat Natal, atau dalam bahasa fikih namanya tahniah bi'idil kufar atau tahniah bi'idi ghairil muslimin. Tahniah artinya mengucapkan selamat kepada hari raya yang dirayakan oleh orang non muslim. Pendapat pertama mengatakan boleh, ya. Jadi ini diperbolehkan. Mereka menggunakan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini memerintahkan ataupun tidak melarang orang Islam untuk bermuasyarah, bermasyarakat, dan bahkan untuk untuk membuat kebaikan. Tabarruhum artinya berbuat kebaikan kepada orang-orang yang tidak memusuhi orang Islam, tidak mengusir orang Islam, dan tidak memerangi orang Islam. Jadi ini dijadikan landasan oleh para ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu kan bagian dari ini, selama teman-teman ataupun masyarakat non muslim itu tidak memusuhi orang Islam dan bahkan berbuat baik kepada orang Islam. Tetapi yang dilarang untuk mengucapkan selamat Natal itu kepada kelompok-kelompok yang memusuhi ataupun non muslim yang memusuhi orang Islam dan bahkan mengusir orang Islam. Itu dalil yang pertama. Lalu dalil yang kedua, ini sering disitir oleh beliau Bapak Kiai Quraisy Shihab, yaitu qala Allah Ta'ala wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini surat Maryam, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di Al-Qur'an itu ada ucapan salam. Ini ucapan ini kan diucapkan dalam konteks Nabi Isa. Dan keselamatan untukku ketika aku dilahirkan dan ketika aku mati dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini adalah redaksi Al-Qur'an ketika mengungkapkan ucapan daripada Nabi Isa, dan ini menunjukkan bahwa kalau Islam saja itu kalau Al-Qur'an saja itu menyebutkan kata salam kepada Nabi Isa, ini juga artinya ucapan selamat sejenis itu juga diperbolehkan. Kemudian dalil yang ketiga adalah qala Allah Ta'ala fi suratil Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal
untuk kamu dan makanan kamu juga halal untuk mereka. Dan begitu juga orang-orang muhson, orang-orang yang perempuan yang baik dari orang mukmin dan perempuan yang baik dari orang ahli kitab yang dari sebelum kalian itu juga halal. Ini para ulama mengatakan bahwa kalau menikahi seorang perempuan ahlul kitab atau non muslim aja boleh, berarti ya itu kan lebih berat dibandingkan hanya mengucapkan selamat. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kalau istrinya itu non muslim, masa ya suaminya ketika ada hari raya mereka tidak mengucapkan selamat, itu kan ya satu kejanggalan. Kemudian dalil keempat adalah kalau Allah Ta'ala wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kamu diberi ucapan selamat dengan ucapan selamat, maka balaslah dengan yang lebih baik atau jawablah. Surat An-Nisa 86. Ini ayat ini menunjukkan satu redaksi yang umum. Jadi ketika kalian itu diberi ucapan selamat, maka ya balaslah. Tidak ada kejelasan, tidak ada keterangan apakah ini hanya berlaku untuk orang Islam atau untuk umum. Tapi yang jelas ayat ini redaksinya umum, sehingga digunakan untuk menjadi dalil bahwa orang mengucapkan selamat hari raya kepada orang lain, agama lain juga boleh. Apalagi kalau mereka tuh sering mengucapkan selamat kepada kita pada hari raya Islam. Ini kalau fahayu artinya kan perintah. Jadi kalau mereka mengucapkan selamat kepada kita, ya kita harus membalasnya dengan ucapan selamat yang lebih baik, tidak peduli siapapun agamanya. Ini dalil yang keempat. Lalu kemudian juga ada beberapa hadis yang digunakan untuk dalil untuk memperkuat bahwa mengucapkan selamat Natal itu juga, atau selamat hari raya kepada agama lain itu juga boleh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ja'at ila Nabi. Suatu hari Asma binti Abi Bakar ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qaddamat alayya qaddimat ya alayya wa hiya musyrikah." Sesungguhnya ibuku datang kepadaku padahal dia itu seorang musyrik. Wa hiya raghibah, dan tapi dia itu senang. Ai fi silatiha wal ihda ilaiha. Maksudnya senang untuk menyambung hubungan baik dengan Asma tadi, dan begitu juga untuk memberi hadiah. Afasiluha, apakah saya akan harus menyambung hubungan baik itu, tanya Asma kepada Rasulullah. Qala sili ummat. Jawab Rasulullah, ya jalinlah silaturahmi dengan ibumu. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ini jelas bahwa Asma binti Abu Bakar itu ibunya musyrikah, kemudian ternyata ingin menjamin hubungan baik dan kemudian memberi hadiah, dan sabda Rasulullah disuruh menyambung silaturahmi. Ini artinya kan menyambung hubungan baik, dan tentunya di situ juga termasuk mengucapkan ucapan selamat. Misalkan ibunya ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Banyak tanya, Pak Ustadz, ini gimana? Ibu saya itu belum masuk Islam. Terus ini hari raya mereka. Apakah saya boleh mengucapkan ucapan selamat? Ini seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan hadis ini. Jadi itulah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa boleh mengucapkan selamat kepada non muslim yang merayakan hari raya mereka, dan pendapat ini diikuti beberapa ulama besar tentunya ya, seperti ulama Syekh Yusuf Qaradawi, kemudian Syekh Abdus Sattar, ini para ulama di Azhar, kemudian juga Ustadz Dr. Muhammad Asyid Ad-Dasuki di Qatar, kemudian juga di Indonesia banyak sekali ulama seperti tentunya kita tahu Bapak Quraish Shihab ini juga termasuk yang mengikuti pendapat ini. Kemudian juga ada satu catatan yang ditulis oleh dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini ya, itu bahwa
bahwa menghormati orang non muslim itu kan ada beberapa tujuan ya. Kalau tujuannya itu mengakui kebenaran agama tentunya ya tidak diperbolehkan. Tetapi kalau tujuannya itu sama sekali tidak karena itu. Jadi apalagi kalau tujuannya karena kebaikan. Misalkan berharap bahwa dengan begitu nanti mereka bisa lebih senang kepada agama Islam dan kemudian satu saat akan masuk kepada agama Islam, itu tentunya tidaklah dilarang kalau kita mengucapkan ucapan selamat hari raya untuk orang non muslim. Lalu pendapat kedua ini mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal ataupun selamat hari raya agama lain itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi ini pendapat yang kedua. Mereka ataupun pendapat yang kedua ini menggunakan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai sahabat atau partner berhubungan baik, karena mereka tuh satu sama lain adalah sahabat. Barang siapa yang menjalin hubungan baik dengan mereka, maka sesungguhnya dia itu termasuk mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah 51. Ini dijadikan landasan bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu kan bagian dari menjalin hubungan baik dengan mereka, menganggap mereka sebagai teman dan sahabat, sehingga itu menjadikan kita termasuk mereka, termasuk yang mengakui kebenaran mereka dan mengakui kebenaran terhadap sesuatu yang batil itu adalah dilarang agama, apalagi itu kekafiran, tidak mengakui agama. Nah, ini dijadikan landasan bahwa mengucapkan selamat Natal atau selamat ulang tahun yang lainnya itu hukumnya haram karena seperti itu. Jadi dianggap sebagai mengakui kebenaran orang non muslim. Kemudian juga dalil yang kedua yang sering juga dipakai itu adalah hadis Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan beberapa riwayat lainnya disahihkan oleh Albani. Jadi bagaimana cara menggunakan hadis ini? Orang yang mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya agama lain itu kan berarti mirip dengan para pengikut agama itu. Mereka kan mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya yang lain. Nah, karena mereka menyerupai mereka, maka dianggap sebagai bagian dari mereka sesuai dengan hadis ini. Ini dalil-dalilnya. Dan kemudian juga ada yang mengatakan dalilnya termasuk juga i'anatun alal batil. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam websitenya itu, bahwa mengucapkan selamat hari Natal ataupun hari raya agama lain, selamat hari raya agama lain itu termasuk menolong kepada kebatilan, bahkan termasuk juga ikut andil dalam kebatilan. Oleh karena itu dilarang, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan, ini juga sering disampaikan di beberapa website ataupun beberapa situs, yaitu at-tahni'atu bi'idil kufar mufsidatun lil aqidah. Mengucapkan hari selamat Natal kepada orang Nasara ataupun mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang selain non muslim itu merusak akidah, ya. Karena itu mengakui ketuhanan selain Allah dan juga termasuk menyembah dengan ibadahnya orang yang non muslim. Nah, ini alasannya kenapa mereka ataupun pendapat yang kedua ini melarang.
Kemudian ada satu catatan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa beliau. Ini disebutkan bahwa walhasil annahu idza fa'ala dzalika biqasdi tasyabbuh bihim fi syiaril kufri kafaro. Jadi orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain itu dilihat kepada tujuannya. Kalau tujuannya itu memang betul-betul ingin menyerupai mereka, ya tentu ini termasuk dalam kategori tadi, hadis tadi, orang yang masuk kategori bagian dari orang kafir. Ini menurut beliau. Tetapi kalau dalam dia mengucapkan tadi itu sama sekali tidak ada tujuan untuk menyerupai mereka, hanya semata ya mengucapkan aja, tidak ada, bahkan tidak ada niat iman kepada mereka, tetap kita iman kepada Allah. Nah, ini juga akhirnya diperbolehkan, tidak ada alasan untuk mengharamkan, karena kan al hukmu yaduru ma'ilatihi, hukum itu kan berputar sesuai dengan landas atau alasan hukumnya. Kalau alasan hukumnya tidak ada, yaitu karena tasyabuh menyerupai mereka dan mengakui kebenaran mereka, berarti kan hukum itu tidak berlaku. Nah, ini beberapa catatan yang penting untuk kita ketahui, khilaf ulama mengenai mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya kepada atau hari raya agama lain. Lalu bagaimana kita memilih pendapat-pendapat ini? Tentunya yang terbaik adalah melihat kepada kondisi, ya, kepada kondisi yang pas. Jadi kalau memang dilihat ada manfaatnya untuk mengucapkan itu, saya kira dalam agama tidak ada larangan, ya. Contohnya ya yang ada manfaatnya itu misalkan tadi orang yang istrinya itu non muslim atau banyak dari keluarganya ayah ibunya yang belum masuk Islam. Jadi ini bisa menggunakan pendapat yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Artinya supaya terjadi hubungan baik sesuai dengan hadis tadi yang tentang Asma binti Abu Bakar. Bisa kita gunakan. Tetapi kalau kita merasa tidak perlu dan bahkan juga mungkin kurang baik, jadi bisa tidak mengucapkan itu. Dan tentunya di masyarakat kita sebaiknya juga saling menghormati, ya, dua pendapat ini, tidak perlu saling menyalahkan mana yang salah, sana sini yang benar, tapi mari kita terapkan kedua pendapat ini sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.